juga sampaikan ya bahwa minumnya pakai air yang kotor, bukan yang di dalam galonnya. Nah, terus kemudian ada tepung ya, tepung, dan lain-lain gitu ya. Di sini ada juga minyak zaitun gitu ya. Minyak zaitun nggak dibolehkan karena fenolnya tinggi. Nah, ini donat ya. Di sini banyak banget nih. Udah terigu, udah gula, udah perasa, udah pewarna, udah pengawet, campur di sana ya. Jadi ini dihindari, ini tidak boleh ya. Nah, kemudian untuk bahan kimia, bersihkan lingkungan atau makanan atau minuman dari bahan kimia untuk menghilangkan atau menghindari atau meminimalisir paparan baru lebih lanjut ya. Jadi bahan kimia dibersihkan dulu ibu dan bapak dari rumahnya ya. Ada bahan-bahan obat nyamuk, gunakan ini kelambu, pakai kelambu, jadi aman, nggak pakai obat nyamuk ya. Nah, alternatif sehari-hari ya kita bisa gunakan ini ya. Kalau kayak bikin apa nih, kita gunakan pandan, kemudian kenanga, sama kopi. Biasanya kita gunakan ini sama cengkeh ya. Nah, ini untuk kelambu. Nah, untuk sikat gigi gunakan siwak kayu ya, bukannya pasta gigi ya. Anak-anak ini nggak boleh pakai pasta gigi sementara sampai nanti dia insya Allah sembuh, boleh silakan gunakan. Kemudian sikat gigi, sabunnya sementara bisa pakai Lux yang ini ya, dan bapak ya, yang botanicals. Ini minimal bahan kimianya dan nggak wangi ya. Nah, untuk sabun cuci ada B29, tapi sekarang sudah ada OTC ya. Jadi sabun cuci semua, cuci sabun kamar mandi, cuci baju, piring dan lain-lain ya. Jadi memang harus dipilih ya untuk sehari-hari. Nah, kemudian masaknya dengan alat kaca ya. Terus ini kalau di bawah pasti banyak lah ya, sutil kayu. Tapi diperhatikan ya ibu dan bapak, sutil kayunya tuh nggak boleh yang pakai pernis gitu ya, atau pakai finishing dari bahan kimia. Kalau ini hanya di amplas saja. Memang kalau saya pesan di mana tuh ya, Banjarnegara ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, itu dia cuma amplas aja. Dan alat pasta kaca ya. Ini semua tempatnya juga harus kaca, tempat wadah makanan anaknya. Ya, botol juga kaca untuk tempat minumnya atau gelas kaca. Ya. Jadi jangan gunakan plastik untuk wadah, jangan gunakan aluminium atau stainless steel. Nah, ada juga yang waktu itu tanya, saya belinya mahal, apa ya, granit atau apa, nggak boleh. Jadi gunakan kaca. Ya, kalau untuk ibu dan keluarga kita boleh, tapi khusus anak autisi kita gunakan alat masak kaca. Nah, terus kemudian elektronik. Kenapa anak autisi harus dia elektronik ya? Jadi ada masalah kognitif pada anak ya, ada masalah penyimpanan pada susunan saraf pusatnya gitu ya. Kemudian terjadi gangguan ekspresif verbal maupun non verbal ya. Nah, elektronik adalah stimulus kompleks ya, sehingga anak akan kebanjiran informasi ya, atau instruksi yang kompleks ya. Akibatnya ya, penyimpanan atau pengarsifan atau pengambilan dan penyajian data pada anak-anak autisi itu kacau. Nah, makanya kita bertentang elektroniknya. Jadi kalau ibu menggunakan HP atau itu tidak di dekat anak ya, nggak boleh di dekat anak sehingga anak tidak mengira ibu dan bapak menggunakan HP, gadget dan lain-lainnya. Nah, ini komputer nggak boleh ya, HP dan radio ya, speaker ya, terpantau ya. Nah, jadi jalankan dia elektronik ini 100% ya, ibu bapak ya, karena kalau di kita tuh banyak anak ya yang udah panggil terapi bikin apa tuh, kalau yang sudah paparan elektroniknya banyak, itu lama sekali untuk anak itu bisa mampu menghilangkan equalizernya gitu ya dari yang dia tonton itu, sehingga proses terapinya berjalan lambat gitu progresnya. Setiap diinstruksi, anak akan merespon apa yang dia dengar sebelum dilakukan dia ya. Nah, lalu makan apa anaknya? Beras putih ya, beras merah, coklat, sagu, daging sapi, kambing, kerbau, puyuh, bebek, merpati, kelinci. Kalau saya nggak salah di daerah itu lebih banyak lagi ininya, dagingnya, termasuk ikan. Ikan hanya boleh ikan air tawar ya, berapa ya?
gabus, tawas dan lain-lain. Nanti di tempat ibu dan bapak apa ikan air tawarnya boleh masukkan ya. Nah, sayur yang diperbolehkan buncis, kacang panjang, gabus siam, sawi putih atau sawi hijau ya, pokcoy, kailan ya. Apa namanya tuh kelor, daun kelor, nah itu boleh juga saya masukkan ke sini ya. Di daerah-daerah kan banyak ya daun kelor ya. Kemudian yang diperbolehkan kan dibolehkan lagi bawang putih, bombay, seledri, lengkuas, daun salam, kemangi dan kencur. Sementara itu yang boleh dicobakan pada anak. Nah, buahnya bawang, sirsa, jambu kristal, buah naga putih, markisa, jambu air hijau dan belewah. Jambu air hijau banyak dari tempatnya Bu Muslim itu. Di Demak tuh, saya kalau ke Demak sepanjang jalan itu ada jambunya. Nah, kemudian minyak juga harus digunakan bervariasi, minyak sawit, minyak beras, bunga matahari, minyak canola, lemak ayam, lemak sapi, minyak wijen sama minyak kelapa. Ini yang diperbolehkan ya. Jadi kalau ditanya anak makan apa, banyak yang bisa dimakan oleh. Kemudian buat sendiri cemilannya itu dan bapak ya. Ini kalau orang-orang tua di kita itu kreatif gitu ya. Apa aja bisa jadi menu makanan gitu ya. Kayak gini kalau saya nggak salah bakwan saiku, ini mete ya. Terus ini saya lupa apa. Nah ini dia macam-macam gitu ya. Ini kalau nggak salah ini apa tuh namanya itu ceker ayam ya. Ceker ayam buat sendiri, bukan yang dibeli jadi ya. Nah ini contoh menunya. Dan bapak nanti saya titip ke Bu Ajeng ya, sehingga ibu dan bapak bisa. Jadi diatur Senin, Selasa sampai Ahad. Jadi sehari Senin anak hanya dapat makanan ini aja. Hari Selasa ini dan seterusnya. Ya. Jadi anak nggak bosan. Jadi hari Senin dia ada sapi, misalnya ada sapi, ada buncis, ada daun bawang. Itu dan bapak bisa buat sop sapi buncis dengan bumbunya daun bawang. Jangan samakan dengan kita yang full bumbu ya. Nah terus kemudian ikannya ikan tawas bisa digoreng misalnya ya. Nah, terus sampai ke sini ya, jadi disiapkan. Nah ini kenapa nih juga begitu ya? Ada daging, ada ikan. Karena kan mereka nih nggak minum susu ya, bukan lama. Nah sehingga protein yang yang harus dimasukkan itu harus berlebih ya. Karena kan mereka sedang berkembang otaknya. Sehingga kita perlu dalam protein di sini ya. Dan juga orang tua yang dulu saya cuma sampai bisa protein ayo bismillah monggo ya kan sesuai kemampuan aja. Tapi kalau bisa usahakan dua protein ya. Ini banyak ini menunya. Nah ini menunya ya. Jadi cemilannya bisa dibuat kotak-kotak dari ikan tawas ya. Ada di sini sapi buat dendeng suwir. Kemudian dari beras merahnya buat kerupuk beras merah tadi gitu ya dan lain-lain. Jadi ibu jangan ini kalau anaknya didietkan lalu makan apa, banyak yang bisa dimakan ya. Nah, ini hari Senin, hari Selasa ada siomay ayam karena di sini menunya ayam. Buat siomay ayam ya, terus ada kerupuk, ada siomay ikan tenggiri misalnya gitu ya dan lain-lain. Karena ini kan siomay ayam. Nah ibunya orang tuanya buat saya kan ada ikan mujair. Ya udah buat lagi siomay ikan mujair ya. Selasa
ada bakso juga, nggak usah khawatir ibu dan bapak, anak-anak kita makan bakso juga. Bicaranya ada stik beruang, jadi dari bahan-bahan yang diperbolehkan itu kita olah sedemikian rupa ya. Kemudian masak rengginang juga bisa dari beras ya. Kemudian kerupuk ayam atau kerupuk daging ayamnya bisa dibuat ya. Kalau ada ceker yang dijual itu bisa dibuat kerupuk ceker juga. Nah, ini bakwan sayur ya, jadi bakwan sayur dari berbagai sayur kemudian dikasih beras sesuai menu hajatan. Yang goreng tepung ya. Jadi bisa, bukan hanya orang yang bukan kalau bisa aja yang bisa makan ayam goreng tepung, anak kita juga bisa ya. Pempek dibuat juga, ada caranya pempek ya. Nah itu ibu dan bapak dari saya ya, paparan saya, insya Allah ini bisa bermanfaat. Ibu dan bapak saya stop screen dulu. Terima kasih Bu Lisa. Ini mungkin Papa Mama sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan karena saya nampak ini di kepala ini kelihatannya, tapi mohon tahan dulu. Kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Yulia. Dr. Yulia ini akan berbagi cerita tentang pengalaman beliau mengasuh Ananda Zain. Dr. Yulia, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu Ajeng. Ya. Jelas, dokter. Baik, untuk waktu kurang lebih 15 menit ke depan, saya persilakan Dr. Yulia. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semua peserta seminar Sharing is Journey Racing. Jadi sesuai dengan judul seminar saat ini, Sharing is Journey Racing, jadi saya ingin men-sharing tentang journey saya dalam membersamai anak pertama saya yang didiagnosis autis. Jadi anak saya lahir tahun 2011, lahirnya tidak ada masalah semuanya. Sampai usia 6 bulan semuanya perkembangannya bagus. Jadi Bapak Ibu ingin mengikuti tumbuh kembang anak, nanti bisa cari di Google, namanya milestone tumbuh kembang anak. Mulai dari perkembangan motorik, sensorik, kognitif, bahasa, emosi ya. Nah, sampai 6 bulan anak saya itu kalau kita ajak main ciluk, dia udah bisa jawab, sudah ada senyum sosial, untuk motoriknya bagus semua sesuai dengan perkembangan umur. Tetapi setelah itu mentok di sana, tidak ada pertambahan. Harusnya setelah anak baby itu sudah mampu mengucapkan paduan antara konsonan dan vokal, misalnya baba, dada tanpa makna. Kemudian anak akan mampu mengucapkan satu kata yang bermakna. Misalnya dia minta minum, biasanya anak kan ini atau mamam kalau minta makan, atau sudah bisa memanggil ibunya ma, tapi dengan arti, jadi tidak hanya mama, papa, dada gitu. Tapi anak saya mentok di baby. Yang muncul malah bahasa planet, yaitu petak-petak tangan, tapi tidak ada artinya. Kemudian pada usia di atas 6 bulan anak sudah harus ada kemampuan menunjuk. Anak saya tidak ada kemampuan menunjuk, dan juga anak sudah ada kemampuan untuk mengutarakan keinginan secara verbal. Misalnya kalau minta yang digendong, dia
setelah saya mau ajak keluar rumah, ayo kita pergi, dia nggak respon. Tapi kalau saya buka pintu, dia respon. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian juga dia tidak mau disuruh, tidak mengambil pertanyaan. Sampai pada akhirnya saya mulai mencari-cari apa ini yang bikin anak saya berkembang tidak sesuai dengan usianya. Tanya sana, tanya sini, cari-cari di Google, sampai akhirnya saya dimudahkan Allah untuk berkonsultasi dengan Dokter Meli. Beliau sekarang sudah tidak praktek ya, sudah tua. Beliau seorang psikiater anak di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, dan beliau yang mendiagnosis anak saya autisme. Selama 6 tahun saya belajar kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Autis itu dinyatakan salah satu penyakit yang tidak bisa sembuh. Jadi ya kalau misalnya kita ketemu pasien autis, ya udah kita hanya bisa mengedukasi orang tuanya bahwa anaknya tidak bisa sembuh, dan kita hanya bisa istilahnya itu meminimal gejala-gejala yang dalam tanda petik mengganggu. Bisa orang yang tidak tenang, bisa tenang, seperti itu saja. Tidak sampai ke tahap bahwa autisme bisa disembuhkan. Tetapi sebagai seorang tua, saya tidak mau menerima begitu saja. Jadi saya tetap berusaha. Dan tentunya yang pertama berdoa ya. Karena dalam kondisi begitu, dengan keilmuan yang saya ketahui, kemana lagi saya akan meminta. Padahal saya belajarnya tidak bisa sembuh. Nomor satu itu dia berdoa. Alhamdulillah dimudahkan Allah untuk menemukan jalan. Ternyata ada nih tempat terapi yang menyatakan bahwa autism is curable. Ayo verbal, ayo sekolah reguler. Nah sebanyak itu tempat terapi nggak ada yang bilang begitu. Itu nih satu-satunya nih tempat terapi yang berani tapi beda. Nah akhirnya saya memutuskan untuk ke situ, dan itu Kitabah yang ada Dr. Rudi dan Bu Liza sebagai ownernya. Nah di situ saya mulai mengenal diet segala macam. Nah karena sekarang tentang diet, saya akan fokus bicara tentang diet ini. Diet ini yang paling menjadi dalam tanda petik beban, karena dia merubah pola hidup, merubah kebiasaan yang selama ini telah Bapak Ibu jalani. Nah, pertama itu diet susu, terigu, gula. Bayangkan dalam keseharian berapa kali Bapak Ibu atau anggota keluarga di rumah yang pasti mengkonsumsi gula, susu, dan terigu. Apakah lewat kue, wafer, kopi basah, atau air teh, kopi, sirup, atau air manis lainnya, pasti setiap hari ada. Bahkan di kebudayaan suku Jawa, masak sayur bening aja ditambahin gula, katanya biar sedap. Nah, merubah pola atau kebiasaan itu kan tidak bisa dalam sekejap mata, dan untuk merubahnya itu harus menunggu kesadaran bahwa ini diperlukan. Nah, alhamdulillah ya kalau saya pribadi, karena saya suku Minang, jadi memang dalam keseharian tidak banyak mengkonsumsi gula. Kemudian juga kami di rumah memang tidak terbiasa minum teh atau minum kopi yang manis-manis, dan juga ada hubungannya suami saya tidak suka susu. Jadi kalau kami beli gula itu sekilo, 3 bulan belum tentu habis, cuma per tahun. Jadi Allah mempermudah saya dalam menjalankan diet ini karena pola hidup atau kebiasaan di keluarga saya memang bukan yang tipe mengkonsumsi gula rutin, begitu juga dengan terigu dan juga susu. Kemudian yang salah satu menjadi hambatan mungkin juga nanti adanya dari keluarga besar, seperti yang sudah disampaikan Bu Liza, dari neneknya atau kakeknya atau omnya atau tantenya atau bahkan ibu tetangga. Nah ini juga jadi PR dari Bapak Ibu sekalian akan menjalankan diet. Bapak Ibu punya 2 pilihan. Satu, mengisolasi diri atau keluarganya sehingga tidak berkontak dengan
umur 2 tahun, 3 tahun itu kan, karena suka waktu itu ada coklatos, dia kasih coklatos ke tangan anak saya, karena saya lagi diet gitu. Jadi saya memutuskan nggak usah dulu bersosialisasi, bukan kita memutus silaturahmi, tapi kita kan sedang dalam tahap mengejar ketertiban anak kita. Nah, ada juga rekan saya yang lain, rekan Dr. Diana, karena keluarga besarnya semuanya di Jakarta, sehingga dia mengumpulkan semua keluarga besarnya dan memberitahu bahwa anaknya harus ini seperti yang sudah dijelaskan Bu Liza, sehingga tidak ada lagi dia ikut ke arsip keluarga, pertemuan keluarga, dan kalau ada anggota keluarga yang mau datang ke rumah harus mengikuti standar di rumahnya, tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai parfum, dia tidak boleh cuci pakai pewangi. Kalau ada kebutuhan mau ketemu tapi tidak mampu memenuhi standar di rumahnya, ya ketemu di luar, bahas di luar, sehingga anaknya tidak terpapar dengan dia sudah sampai ke dunia tadi. Nah, kemudian setelah anak saya menjalani dia ketat, alhamdulillah dengan diterapi NDE, kemudian mulai tampak progresnya. Nah, anak saya ini termasuk yang dimulai dengan kurikulum dasar karena dia tidak mampu mengucapkan satu kata-kata pun yang bermakna, hanya bedding dan bahasa planet. Nah, alhamdulillah dengan diet dan juga terapi yang intensif, terapi intensif dengan smart NDE, masuk terapi di ABA itu tahun 2014 ya, kalau masalah saya benar. Nah, tahun 2016 Juli sudah bisa masuk sekolah TKB. Nah, dulu masuk sekolah, sebelum masuk sekolah, saya kan tahunya mama saya sekolah TK ya. Kalau saya itu TK mungkin sama dengan Bapak Ibu semua, kan hanya main ya di sekolah. Kita tidak belajar baca, tidak belajar tulis, tidak ada hafalan juga karena dulu kan nggak ada TK Islam di tempat saya misi itu nggak ada. Jadi cuma memasukkan bola dalam keranjang. Habis itu main holo gitu-gitu aja. Ternyata setelah anak saya TK, saya kaget. Ternyata sekarang TK ini sudah mulai belajar membaca, menulis, berhitung. Nah, karena saya juga saya masukkan ke TK Islam, sudah ada hafalan surah, hafalan doa, hafalan hadis. Dari situ di Kitaba sudah dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Tapi waktu itu belum dibekali dengan kemampuan agama. Nah, tapi alhamdulillahnya karena pagi sekolah sore berterapi, kita langsung menyusun kurikulum untuk mengejar ketertinggalan di bidang agama. Jadi sehingga walaupun di awal masuk TK anak saya tertinggal untuk hafal surah, hadis dan doa, tetapi pada saat SD dia sudah bisa mengimbangi teman-temannya di kelasnya lagi. Karena pagi sekolah, pulang sekolah langsung terapi. Nah, ini salah satu mindset yang ingin saya sharing dengan ibu dan bapak semua. Kebanyakan orang tua kalau kita ceritakan tentang ini itu terapi intensif, mereka selalu berespon, nggak, anaknya nggak capek, anaknya nggak jenuh, anaknya nggak bosen gitu ya. Jangan memposisikan anak bapak ibu seperti diri bapak ibu, karena anak bapak ibu itu ketertinggalannya amat sangat jauh dibanding anak seusianya, sehingga kita perlu mengejar ketertinggalan itu dengan cara terapi yang intensif. Dan satu yang perlu diingat bahwa yang paling penting itu adalah kerja keras. Jadi orang nggak akan melihat bagaimana kita bekerja kerasnya dalam mengejar ketertinggalan anak kita, karena orang hanya akan melihat hasilnya. Selama anak kita bisa sama seperti teman-teman seusianya, kita usahakan terus walaupun kita harus berjibaku dalam mengejar ketertinggalan itu. Karena orang hanya akan melihat hasilnya, kok anaknya ternyata pinter ya, kok anaknya ternyata bisa ya, padahal ada usaha kita yang ekstra dibandingkan dengan usaha-usaha orang tua yang anaknya tidak bermasalah seperti itu. Nah, kemudian anak saya sudah SD itu selesai
sudah kelas 2 SMP, terus sekarang namanya dikenal dalam kelas 8 ya. Nah, sudah sama dengan teman-teman seusianya, alhamdulillah sudah bisa mengikuti. Nah, itu pengalaman saya membersamai anak saya dalam menjalani smart EDA dan smart BEP. Jadi nggak bisa dipilah-pilah, saya mau menjalani smart EDA-nya saja atau saya hanya mau menjalani smart BEP-nya saja. Nah, harus dijalani keduanya. Sedikit demikian dari saya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian dalam membersamai audisinya. Sekian dari saya, Bu Ajeng, saya kembali ke Bu Ajeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yulia. Baik, mungkin sebelum kita ke Bu Murni dan juga Mas Faisal, mungkin ada di antara Bapak Ibu, Eyang, Papa Mama sekalian yang mungkin ada pertanyaan begitu. Ada pertanyaan atau tanggapan atau unek-unek apapun begitu yang hendak disampaikan atau ditanyakan kepada mungkin Bu Lisa, Dr. Rudi atau Dr. Yulia, dipersilakan. Monggo. Karena nampak sekali ada yang bingung, ada yang sudah mikir, loh, dietnya gini ya, ada yang sudah seperti itu dong, dan ada juga yang iya gitu. Itu yang saya tangkap dari depan loh, tapi kan ini perasaan saya ya. Jadi mungkin saya salah begitu ya, siapa tahu saya salah kan. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan. Oh iya, monggo Mama yang di belakang. Monggo Mas sambil memperkenalkan diri Cek supaya Dr. Rudi yang di Bekasi bisa atau maju ke sini biar nampak di sini. Monggo Mas. Nah, biar nampak sudah. Ya, siap, monggo silakan. Terima kasih Dr. Rudi. Saya ibu dari usia 3 tahun 7 bulan. Sebelumnya belum pernah diet, sudah banyak membaca lewat media sosial mengenai diet untuk anak autis. Kebetulan anak saya dari dalam kandungan lahir sampai dengan pertumbuhannya bisa dikatakan ada permasalahan, hingga umur yang terlihat selain perkembangannya berbeda dari teman-teman yang lainnya, berat badannya juga bermasalah. Nah, yang jadi saya bingung ketika dia sudah pilih-pilih makan cuma maunya soto sama bingsu. Waktu awal EPASI sesuai dengan apa yang disarankan dokter ya. Jadi proteinnya ini semua sudah satu rutin. Dan ketika usia 1,5 tahun dia sudah tangannya kan sudah kayak mau setiap ada makan kayak nggak pernah suka makan gitu dokter. Jadi setiap saya kasih sesuatu di mulutnya belum dicoba itu sudah tangannya sudah kayak mau pencak silat gitu. Dan itu membuat saya menjadi kebingungan dengan adanya dia seperti ini. Itu bagaimana? Di samping itu juga karena memang berat badannya sangat kecil, sarankan dokter dulu itu minum susu tinggi kalori sampai sekarang. Nah, tapi berat badannya juga